Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini anak-anak, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan juga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, kepada ketua kelas mohon disiapkan teman-temannya untuk melaksanakan kegiatan doa bersama. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pak Nur absensi terlebih dahulu nak ya. Baik, yang pertama Anis, Alifah, Rope, Alpa, ya, thanks, Rahman, Fauzi, ya, baik, alhamdulillah ya, hanya dua anak yang tidak masuk ya. Yang pertama ada Putra dan yang kedua adalah Rafiul A'la ya, because their both have absence ya. Baik anak-anak, good morning student. How are you today? I'm fine too, thanks ya. And today we have meeting again with Pak Nur ya, exactly with a new materials ya. But before we have a study right now, please ya, Pak Nur minta tolong sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, tolong tangan kalian masukkan ke dalam laci meja kalian. Coba apakah ada sampah di sana anak-anak? Kalau ada sampah diambil ya, kemudian masukkan ke dalam tempat sampah. Silakan, ayo, silakan. Kalau ada, masukkan ke tempat sampah terlebih dahulu ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu harapannya Pak Nur. Nanti ketika kalian sudah membersihkan, memiliki kesadaran akan kebersihan, besar harapannya Pak Nur, nanti kalian kelak di dewasa, waktu dewasa kalian juga memiliki sikap-sikap yang peduli terhadap lingkungan. Baik nak, kemudian sebelum memulai pelajaran kita ya, baiknya marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia terlebih dahulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, we will start in our lesson today ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Pak Nur akan mencoba mereview atau mengingat-ingat lagi ya. Mengingat-ingat lagi apa kaitannya dengan materi kalian yang di minggu lalu ya. Kira-kira adakah yang masih ingat materi kita di minggu lalu itu materi mengenai apa? Siapa? Ya, angkat tangan, silakan Fianti. Simple present tense. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fianti. Ya, masih mengingat dengan baik. Jadi, simple present tense ini kemarin dalam bentuk kalimat yang memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut terjadi atau peristiwa tersebut terjadi pada waktu saat ini ya, terjadi pada waktu saat ini atau sedang berlangsung ya. Contohnya pada kelas 10
SMK Muhammadiyah 4 Padangan saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di jamnya Pak Nur. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kalian kemarin sudah sangat paham mengenai simple present tense, sangat paham sekali ya. Pak Nur sangat mengapresiasi kalian dengan materi yang kemarin, kalian masih mengingat ya. Contohnya Mbak Vianti dan yang lainnya tentunya. Baik, sekarang materi kita dengan materi yang terakhir itu masih ada kesamaannya ya, masih ada korelasinya atau masih ada hubungannya. Kalau kemarin kalian belajar mengenai simple present tense, itu adalah teks ya. Artinya kalau teks ya, kalau teks setelah ada teks disusun maka akan menjadi, maaf, setelah ada kalimat maka disusun akan menjadi sebuah teks ya. Jadi tadi simple present tense itu adalah suatu kalimat. Kalimat kemudian disusun menjadi beberapa banyak kalimat menjadi satu, disusun menjadi yang namanya paragraf. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya descriptive text. Lah, Pak, hubungannya apa dengan kalimat simple present tense? Hubungannya adalah kalimat yang menyusun teks descriptive text ini nantinya adalah simple present tense ya. Jadi masih ada hubungannya. Pak Nur akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya nanti ada dua, anak-anak ya. Yang pertama, kalian nantinya akan mampu untuk menulis descriptive text. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti setelah kalian menuliskan descriptive text ya, when you have can writing of descriptive text and then you have a presentation. Jadi setelah kalian mampu menulis, nanti setelahnya kalian akan mempresentasikan ya, presenting ya di depan kelas ya, bersama kelompok, tentunya kelompok yang sudah Pak Nur buat di minggu yang kemarin, yang saat ini juga kalian berkelompok. Ini kelihatannya kok nggak fokus ya. Coba sekarang Pak Nur kalau supaya biar fokus semuanya tolong berdiri semuanya. Ayo, are you ready? Ready. Ya, mulai dari sekarang ya. Siap-siap, hand. Ayo, hand, 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 head, 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 hand, head, fit, 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 fit. Ya, applause for yourself. Ya, terima kasih. Ya, masih bisa fokus ya ternyata. Jadi setelah bisa menulis, maka kalian nantinya akan mempresentasikan ya. Pak Nur kembalikan lagi ya. Kemudian Pak Nur sekarang tak tanya lagi. Kalau descriptive text itu apa ya kira-kira? Sekarang tak tanya ke salah satu ya. Ke Nia. Nia, what is the kind of fruit which is your favorite ones? Apa? Orange ya. And then orange. Sekarang tak tanya what is the characteristic of orange fruit? The first is round. Ya, round itu bentuknya bulat. Yang kedua apa, nak? Fruits. Ya, fruits, jenis buah. Oh iya, betul. Kemudian yang ketiga, ya, they have the orange colors. Ya, ini adalah bentuk, salah satu bentuk yang disebut sebagai the karakteristik dari buah orange atau buah jeruk. Ya, terima kasih. Nah, untuk mengetahui ya, Pak Nur supaya lebih tahu seberapa pemahaman kalian, Pak Nur akan ini apa namanya, akan memberikan kalian LKPD nak ya. Ya, baik, ini berdasarkan kelompok saja ya. Kelompoknya Dedi, kemudian kelompoknya. Silakan 1 menit saja, tidak banyak, 1 menit gambarkan sesuatu hal ya, 1 menit atau 2 menit nanti gambarkan suatu hal dan karakteristiknya. Mulai dari sekarang, silakan. Ayo, segera. Ayo.
Ya, betul, karakteristiknya. Partner minta 3 atau 4 karakteristik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dikumpulkan. Iya, terima kasih. Ya. Ya. Ini dari kelompoknya Vianti. Ya. Di sini ya. Ini disebut sebagai buku ya, katanya Vianti, ya. Buku. Tentunya buku, kemudian yang bawah karakteristiknya berbentuk persegi panjang ya. Betul ya? Buku berbentuk persegi panjang, kemudian mempunyai banyak halaman ya. Kalau tidak banyak halaman namanya bukan buku ya, tapi selebaran ya atau pamflet ya. Terima kasih Vianti. Tepuk tangan untuk kelompoknya Vianti. Baik, ini adalah bentuk dari pemahaman kalian. Setidaknya tes deskripsi itu seperti apa ya ini? Yaitu yang menggambarkan sesuatu benda atau yang lain ya. Baik, sebelumnya Pak Nur memberikan gambar ke kalian ya. Gambar ke kalian. Silakan diperhatikan semuanya. Dari sini kalian melihat apa, Nak? Candi, betul. Candi Borobudur di Indonesia ya. Ketika kamu melihat Candi Borobudur, apa yang terlintas di pikiranmu? Apa? Sejarah, memiliki sejarah yang panjang. Betul, terima kasih. Kemudian kelompok yang kedua, ketika kamu melihat Candi Borobudur, Dad, itu kira-kira kamu terpikirkan apa? Batu, ya betul. Bahan, ya. Terima kasih, Dedi. Jawaban yang sangat bagus. Jadi kalau ketika kalian melihat Borobudur itu kan yang terlintas, oh candi, oh ya batu, oh ya sejarah, oh ya letaknya di mana. Nah, ini adalah ketika nanti kalian kembangkan nanti akan menjadi yang dinamakan sebagai descriptive text. Silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, ya. Candi Borobudur adalah candi budaya yang paling besar dan yang ada di Indonesia. Setelah kalian melihat gambarnya, ada deskripsi di dalamnya, deskripsi yang tertuang dalam video. Ya, dalam video tersebut menceritakan ada banyak stupa ya, stupa yang membangun dari mulai bawah sampai paling atas Borobudur. Nah, inilah anak-anak contoh yang disebut sebagai descriptive text, yaitu menceritakan sesuatu hal yang sangat konkret, sangat detail. Ya, definisi dari descriptive text itu adalah descriptive text. There is a text which describe a particular object in detail. Jadi menceritakan sesuatu hal, tapi dengan secara terperinci. Kemudian yang kedua adalah purpose, ya. Tujuan dari descriptive text ini apa, anak-anak? Tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah memberitahu, ya, memberitahu kepada pembaca yang nantinya dapat memahami sesuatu hal itu secara detail. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah descriptive text ini mampu memberikan informasi, ya, kepada pembaca dengan secara detail. Kemudian yang selanjutnya, dengan membaca bacaan descriptive text diharapkan pembaca mampu langsung memahami apa? Isi atau memahami bentuk, ya, bentuk dari suatu hal yang diceritakan tadi, ya. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting adalah the structure, ya. Structure, ya. The structure of descriptive text, there have the two structure, ya. There the first is apa? Identification. Identification itu adalah pengenalan secara umum. Jadi contohnya adalah buah jeruk ini adalah buah yang berwarna orange, kemudian berasal dari negara tropis misalkan. Itu identification atau pengenalan secara umum. Kemudian secara khusus akan dituangkan pada struktur yang kedua yang disebut sebagai description. Ya, jadi pada umumnya berada di dua paragraf. Identification and then the second is description. Baik, ya.
Jelas anak-anak ya? Kemudian selanjutnya, nah ini adalah language features ya. Language features ini nanti yang bahasa yang digunakan di dalam descriptive text ya. Bahasa yang digunakan yang pertama ada adjective ya. Ada adjective. Adjective ini adalah kata sifat di determiner, kemudian quality, quantity ya. Jadi misalkan ini ada age itu adalah istilahnya zaman ya. Jadi bukan umur ya, tapi zaman di sini ya. Baik, nah untuk saat ini nanti saya akan menunjuk kaptennya ya. I will choose the captain in every groups ya. Untuk yang kapten di sana, kira-kira siapa yang mau menjadi kapten? Angkat tangan. Silakan. Ya, terima kasih Anis. Untuk yang kelompok ini yang menjadi kapten, ya, terima kasih. Yang kelompok ini, Reza. Kemudian yang kelompok ini, Dedi. Ya, silakan. Yang pertama maju Anis. Tadi yang pertama, ya, duduk. Ya, akhir ya. Ya. And then when you have the card, please now you can open it. Ya, silahkan tolong dibuka kartunya. Sekarang tak tanya dulu. Untuk yang Anis, gambar apa Anis? Gambar lion. Thanks. Good answer. And then, Nia, plane, ya, atau pesawat. Thanks, Nia. Sekarang tugas kalian. What is your assignment? Ya, ya. Halo. Silakan dengarkan ya. Your assignment is you can write down the descriptive about the picture from your captain. Who has the team have described of Taufik Hidayat? Yeah. And then coconut trees. Who is coconut trees? Coconut trees? Reza. And then plane. Siapa? Yeah. And then the last one is the lion. Ya. Silakan kerjakan, waktu kalian kurang dari 20 menit. Kerja kelompok yang baik, Pak Nur pasti percaya dengan kalian, kalian pasti bisa. Ya. Ada yang bagi tugas. Oke, paham ya? Are you ready, student? Ready. Ya, and then start from now. Silakan dikerjakan. Ya, diskusikan dengan kalian ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tolong tangannya di atas. Tangannya di atas. Ya, tangannya di atas ya. Terima kasih. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri dan kelompok. Ya. Baik, after you have described about the picture from your captain ya. And then sesuai dengan tujuan kita ya tadi, setelah kalian menulis teks deskripsi, maka hari ini kalian langsung melakukan presentasi. Silakan untuk yang kelompok pertama, maju. Please be silent and be patiently. Tolong diam dan juga lebih perhatian terhadap teman yang ingin presentasi di depan. Ya, silakan. You can start now. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 2 ya, the second group ya. Maybe one of you ya, I think just one question or maybe one suggestion can give for second group. Ya, silakan. What is the habitat of a lion? The habitat of the lion is in savannah, exactly in African atau Africa countries. Apakah sudah cukup menurutmu? Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih. Satu pertanyaan sudah diambil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anis, kelompok 2. Sebelum nantinya materi ini betul-betul berakhir,
Pak Nur ingin mengadakan satu post test lagi, ya, satu post test lagi. Nanti akan ada video, ya. Kalian amati lagi di bawahnya, nanti akan ada apa? Ada pertanyaan. From the videos, there is containing of descriptive text, and then the second you should be answer the question in below of the videos, ya. Oke, ini adalah post testnya. Silakan buka HP kalian masing-masing, langsung buka link di sini. Silakan. Ayo, HP-nya dipegang semua. Silakan masuk di Google Chrome, ya. Kemudian kalian coba untuk menjawab, ya. Saya akan mulai waktunya dari sekarang. Silakan kerjakan. Sudah semua, nak? Sudah? Baik, setelah kalian simpan HP kalian, tolong dimatikan dan fokus lagi ke Pak Nur, ya. Karena ini sudah mencapai waktunya, sudah post test, ya. Silakan fokus ke Pak Nur semuanya, ya. Hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, ya. Salah satunya adalah mempelajari kaitannya dengan descriptive text, ya. Jadi memang descriptive text ini kompleks sekali, ya, tadi. Mulai dari kalian mempelajari mengidentifikasi apa benda. Contoh identifikasi bendamu tadi apa, Anis? Tadi pisang, ya. Pisang berbentuk ini grupnya itu loh, jangan dibantu dulu. Pisang berbentuk terus berwarna kuning, betul. Kemudian memiliki tekstur yang lembut ketika matang. Dan rasanya kalau matang bagaimana tadi? Manis, betul. Kemudian di kelompoknya Reza. Tadi Reza menuliskan apa, Zah? Buku tulis, ya. Buku tulis memiliki karakteristik yang seperti apa tadi? Kalau masih ingat? Lembarannya banyak. Kemudian bentuknya persegi panjang, ya. Bagus. Kemudian yang kamu tadi menggambarkan apa? Kelompok kalian? Bola voli. Bola voli bentuknya seperti apa, Dik? Bulat, betul. Warnanya yang beragam ya tadi kayaknya. Terus mereknya apa saja tadi? NASA, Mikasa, yaitu merek-mereknya. Itu adalah cirinya. Kemudian yang terakhir, Nia tadi kelompoknya dengan kelompoknya menyebutkan apa? Anggur, buah anggur, ya. Bentuknya bagaimana, Nia? Bulat kecil, ya, bagus. Kemudian warnanya mungkin identifikasi ungu dan hijau, ya, betul. Rasanya mungkin manis. Nah, tadi kan sudah mendeskripsikan. Kemudian setelah itu kalian mendeskripsikan lagi mengenai gambar. Nah, ya, yang ini ada coconut tree, kemudian ada Taufik Hidayat, the athletes, ya. And then the third one is the lion, and the last you have a plane, ya, atau pesawat, ya. Dari tadi kita menyamakan persepsi dulu, anak-anak. Kita belajar mengenai apa? Yang pertama, deskripsi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai descriptive text. Kemudian descriptive text ini memiliki maksud apa tadi maksudnya? Pengertiannya deskriptif apa tadi? Mendeskripsikan objek tertentu secara terinci, ya, betul. Terima kasih, hebat ya, masih ingat ya. Kemudian yang ketiga, descriptive text ini memiliki apa? Strukturnya itu ada berapa? Dua. Yang pertama, identification, and then description. Ya, paham ya? Berarti Pak Nur sekarang tak tanya ke salah satu ke individu, ya. What is you have learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini, ya? Yang kamu pelajari keseluruhan. Sebutkan satu kalimat saja. Apa yang kamu pelajari? Kamu bisa mendeskripsikan suatu benda. Terus dengan ada yang batu apa?
dengan terperinci ya atau detail. Kesimpulannya hari ini kalian mempelajari tes deskripsi yang diantaranya tadi ya memiliki struktur, memiliki pengertian yang mendeskripsikan suatu benda dengan cara yang detail ya. Oke ya. Kemudian Pak Nur ingin menanyakan lagi satu lagi untuk kalian. Setelah kalian mempelajari descriptive text ini, kira-kira anak-anak, kalian kira-kira hari ini ada yang kurang enggak masukannya? Coba di pendapatmu ada enggak pendapat yang mungkin harusnya begini Pak, harusnya begitu Pak? Pendapatnya coba Dwi. Mungkin saat presentasi harus lebih percaya diri lagi ya. Tadi memang betul Pak Nur ketika melihat ini masih wow 3B masih. Ya memang kalau presentasi mungkin di awal-awal apalagi kalian di kelas 10 ya ini masih baru-baru semua ya. Anak-anak yang masih baru biasanya belum percaya diri. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah percaya diri. Jadi kita hari ini selain mempelajari descriptive text atau mendeskripsikan benda, kita juga mulai untuk apa? Belajar percaya diri, hebat, antusias ya. Jadi maka sering-seringlah untuk memberikan motivasi terhadap diri kalian. Kadang orang lain itu kita memberikan motivasi ke orang lain tapi lupa terhadap motivasi diri sendiri. Maka yang kita pelajari adalah hari ini presentasi, descriptive text. Kalian sudah belajar yang namanya percaya diri, ya. Kemudian harus belajar suaranya lantang, ya. Baik, untuk kalian ya, ini terakhir sebelum Pak Nur nanti menyelesaikan, coba ya nak ya, supaya kalian mampu menguatkan diri kalian sendiri. Coba Pak Nur ingin ice breaking satu kali lagi. Silahkan kalian berdiri semua. Tek. Ya. Ya dapat siapa? Ya dapat siapa? Anis, kelompok sini. Siapa? Aziza, kelompok sini. Fauzi, kelompok sini. Ya, lebih semangat lagi. Kita satu lagi, kumpulkan lagi. Ayo, kumpulkan sportif. Tek. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, silakan bisa duduk. Pak Nur juga ingin menambahkan, yaitu sikap peduli terhadap sesama ke kalian. Jadi ketika temannya presentasi, diperhatikan dengan baik ya. Maka dengan itu ketika kalian presentasi juga, kalian juga akan diperhatikan dengan baik. Nah, itu adalah sedikit dari kalian ya untuk merefleksikan hari ini dan umpan balik untuk hari ini. Ya, baik. Untuk kegiatan minggu depan, ya kegiatan minggu depan Pak Nur sampaikan tetap di grup yang sama, ya. Nanti kita akan juga mengadakan proyek yang baru dengan materi yang baru. Nama materinya adalah, ada yang tahu materinya kira-kira? Sebutkan nih kira-kira apa? Materinya ke depan adalah comparative degree, ya. Nanti dengan kelompok yang sama, paham ya? Dengan kelompok yang sama, ya. Misalkan kalau mungkin ada yang tidak masuk atau ada yang masuk, nanti bisa gabung terhadap kelompok kalian. Tapi nanti tetap 4 kelompok dengan materi comparative degree. Sebelum Pak Nur selesai, besar harapannya materi hari ini kalian serap dengan sempurna dengan baik. Dan nanti ilmu yang Pak Nur berikan hari ini semoga bisa mendapatkan manfaat. Ya, manfaat tentunya manfaat yang apa? Manfaat yang baik ya. Manfaatnya yang baik pula. Maka dari itu ya kalian tadi setelah refleksi tadi ambil hikmahnya itu manfaatnya. Setelahnya terapkan di hari-hari berikutnya. Paham ya nak ya? Jadi terapkan dengan baik ya. Baik, sekian dari saya ya. Mungkin di akhir ini ada mungkin pertanyaan sedikit, tidak ada ya? Cukup? Betul, cukup ya. Baik, terima kasih. Semoga manfaat hari ini bisa kalian materi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Kemudian menimbulkan beberapa manfaat yang akan kalian gunakan di masa depan ya. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih.